Mungkin ada beberapa orang yang lebih pilih-pilih dosa, Pak Ustadz. Contohnya kayak gini ya. Cewek doyan, zina, hayo, alkohol oke, tapi makan babi haram. Mungkin ada beberapa orang yang lebih pilih-pilih dosa, Pak Ustadz. Contohnya kayak gini ya. Pak Ustadz, ini kita minum alkohol, Pak Ustadz. Wah, nggak boleh. Ini haram, ini dosa, gitu ya. Pak Ustadz, kita makan babi, Pak Ustadz. Nggak boleh, ini haram, kayak gitu punya. Tapi ketika KPR atau peminjam uang di bank atau menggunakan kartu kredit, bagi dia ya pilih-pilih, Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz bagaimana, Pak Ustadz? Itu tergantung tingkat keimanan, Dok ya. Karena kan yang berbicara orang lebih patuh mengikuti perintah Tuhan ini Allah, itu kan keimanan, Dok. Kita mau lebih hati-hati, haram ya sudah haram semua kita tinggalkan, yang halal semua kita nikmatin, itu karena keimanan dia. Kalau ada orang masih menyortir begitu, berarti memang dia bermain di zona yang bisa naik turunkan iman dia, kan gitu. Terancam gitu ya. Jadi dia bisa masuk kepada perbuatan salah kan, otomatis saja salah. Nah, orang muslim yang sejati tidak seperti itu. Dia memang betul-betul yang haram, yang halal ya halal. Gitu kan. Dan dia harus menunjukkan prinsip itu pada siapapun. Contoh tadi misalnya dokter bilang, ini minum minuman keras atau ini makan babi. Terus saya mengatakan ini tidak boleh karena agama saya melarangnya. Tapi di saat dokter makan karena dokter berkeyakinan dalam agama itu boleh, saya nggak akan ikut campur. Karena itu hak pribadi kan. Sama halnya kalau ada seorang muslim juga, enggak, saya nggak mau, saya nggak apa-apa, saya minum. Saya cuma bilang itu nggak boleh, agama larang. Nanti kamu akan berdosa, dihukum sama Allah. Dia nggak mau tahu, ya sudah terserah dia. Yang penting saya sudah menyampaikan. Karena dalam Islam ini tidak ada paksaan dalam masalah seperti itu. Tapi memang pada kenyataannya berarti beberapa orang bukan hanya agama Islam ya Pak ya, tapi semua agama itu memang kayak mereka punya pribadi yang bisa memilih-milih yang mana yang mereka ikutin atau enggak. Saya kasih contoh kayak gini Pak, teman saya ini real Pak ya. Teman saya seorang muslim kebetulan, saya bicara muslim saja, duduk clubbing, minum minuman keras, kanan kiri cewek ya gitu punya. Tapi pas kumpul disuruh makan, kita makan ya makan babi kayak gitu punya ya. Oh nggak mau, haram. Sampai teman-teman tuh berbicara semuanya, cewek doyan, zina, hayo, alkohol oke, tapi makan babi haram. Kan nggak pas, itu kan selentingan bercandaan teman-teman pada di situ. Pak Mungkin gini dong, kita coba keluar dari contoh itu dulu. Saya yakin dokter juga punya teman-teman yang non-muslim sama kan. Pilih-pilih juga. Nah, jadi memang ini kembali kepada individual. Jadi yang paling fair itu sebenarnya di saat ada seseorang melakukan perbuatan seperti ini, lebih baik kita berbicara tentang pribadi dia. Karena agama tidak akan pernah berubah, Dok. Ya kan? Sekarang Islam mengharamkan minuman keras di Indonesia, ini akan haram juga di Amerika, akan haram juga di Australia, akan haram di mana-mana. Kan gitu. Misalnya seorang perempuan dalam Islam disuruh pakai jilbab, maka itu berlaku wajib di Indonesia, berlaku wajib di mana-mana. Maka sama. Jadi kalau ada orang yang keluar dari ini, berarti dia secara pribadi. Nangkap saya Pak Ustaz. Maka salahkan pribadinya, bukan aturannya.